3. Ya, mari kita sama-sama bacanya. 1, 2, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita flashback dulu ke belakang. Pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa diciptakan, Allah langsung berkomunikasi kepada ciptaannya itu. Adam, kamu begini. Ada buah di tengah pohon ini, tengah kebun ini, taman ini, tidak boleh kau makan. Adam, kamu begini, langsung. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa menghindar, bahkan bersembunyi di balik daripada pohon, berlindung di balik pohon, dibuat perantara supaya dia jangan melihat Tuhan. Berarti manusia itu tidak mau mengindahkan, justru memberontak, justru menghindar, menjauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan membuat alternatif lain. Ketika dia berkomunikasi langsung dengan manusia, manusia itu gak mengindahkannya. Tuhan membuat alternatif lain dengan berbicara melalui nabi. Salah satu yang kita kenal yaitu kepada Yesaya. Yesaya sampaikan kepada Raja Hizkia, dia pasti mati, pasti kujebut, kata Tuhan. Melalui nabinya Yesaya, nggak langsung kepada Hizkia dia bicara lagi, karena sudah dia buat alternatif lain. Tapi bukan berarti gagal. Lantas Yesaya menyampaikan kepada Hizkia, firman Tuhan berkata kepadaku bahwa kamu pasti akan dijemput seketika, secepatnya. Apa kata Hizkia? Tuhan, kalau boleh Tuhan tambahkan umurku 15 tahun lagi Tuhan, aku programku begini belum selesai, katanya. Oh ya, baik. Kepada Mika lagi katakan, apa? Mika 5 ayat 1. Aku akan melalui wanita, melalui perempuan akan melahirkan seorang juru selamat, namanya Yesus, untuk menebus dosa kamu, melalui Nabi Mika 5 ayat 1. Lantas mungkin Tuhan merasa belum maksimal komunikasi isi hati Tuhan disampaikan melalui nabinya, maka di perjanjian baru dia langsung turunkan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Maka ketika Yesus diturunkan, ketika Yesus langsung bersama menjadi manusia, maka sudah mulai puas Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu termasuk jemaat Seribu Tinggi menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ini semua kita semua sudah menerima Yesus. Amin. Amin. Lantas nggak cukup itu aja karya Tuhan bagi kita. Dia mau membuat yang terbaik kepada umat pilihannya, kepada manusia yang percaya kepadanya. Itu apa? Aku mau siapkan rumah di sorga untuk tempat tinggal mereka selama-lamanya. Amin. Dia naik ke sorga. Apa yang terjadi? Roh Kudus
ditinggalkan bersama dengan kita. Amin. Berarti Roh Kudus ada di dalam kita semuanya. Kemana kita pikir Roh Kudus ada? Kemana kita, apa pergumulan kita, Roh Kudus ada. Apa sukacita kita, Roh Kudus ada. Di mana kita berada, di situ Roh Kudus ada. Amin. Bagi orang percaya, ketika apa? Ketika kita menerima Yesus, secara spontan kita sudah diberikan Roh Kudus. Kapan kita terima Roh Kudus? Ketika kita menerima Yesus. Maka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, coba dibuka dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kita menerima kuasa. Kita menerima kuasa. Kuasa apa itu? Yang pertama, kita menerima kuasa untuk menawarkan atau menetralisirkan ataupun menghancurkan itu kalau ada racun, kalau ada penyakit, kalau ada kesusupan atau penyusupan ataupun kemasukan roh jahat ke dalam tubuh kita, maka kita bisa menengking atau mengusir setan. Atau apalagi yang paling dahsyat, ketika kita terima Roh, kita diberi kuasa, maka kita bisa menghadirkan para malaikat. Kita bisa menghadirkan para malaikat. Jadi jangan heran kalau kita sudah dimasuki ataupun kita sudah menerima Roh Kudus, malaikat mengelilingi kita. Kemana kita pergi, malaikat tetap ada mendampingi kita. Itulah kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Ada tetapi Bapak Ibu, ada tetapi seperti yang kita baca di, coba kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita garis bawahi, gelap gulita, gelap. Roh Allah sudah ada. Kemana kita pergi, Roh itu kita bawa. Menghibur kita, Dia menghibur kita, menemani kita, mengajar kita, menegur kita. Itulah fungsi Roh Kudus. Tapi kenapa masih ada kegelapan? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang. Ibaratnya di gelap, Roh Allah ada di sini. Kenapa ya? Roh Allah itu bukan membuat kegelapan. Kita ketahui Roh Allah itu membuat terang. Ketika ada terang, gelap itu akan tersingkir semuanya. Amin. Ya, contoh, kalau kita matikan lampu ini, kita hidupkan lampunya, bagaimana? Terang, kegelapan akan tersingkir, kegelapan akan terhindar. Nah, ini Roh sudah ada tapi masih gelap. Apa yang terjadi? Coba buka ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini kata kuncinya. Jadi supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita betul-betul manfaatkan, kita gunakan, maka kita harus percakapkan, harus kita bicarakan. Jangan kita kasih tidur seperti para murid Yesus. Yesus dibiarkan tidur di buritan kapal di belakang, tidur, dibiarkan, tidak diperdulikan, dicuekin. Yesus tidur sampai orang-orang Yesus di buritan kapal itu. Ketika datang badai, ketika ombak bergelora hendak menenggelamkan perahu mereka, baru mereka panggil Yesus. Yesus, kenapa kau biarkan kita mau mati, katanya.
menyalahkan Yesus. Padahal Yesus itu maha segalanya. Tapi tidak kita manfaatkan, kita tidak daya gunakan dia. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam kita, dia berikan power kepada kita, dia berikan kuasa kepada kita, kuasa segalanya, menghadirkan malaikat sendiri. Tapi tidak kita daya gunakan. Ketika kita mau mendaya gunakannya, harus kita percakapkan, harus kita bicarakan. Sehingga judul daripada khotbah saat ini saya buat, kuasa lidah sangat dahsyat. Kuasa lidah sangat dahsyat. Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin masing-masing kita mempunyai kegelapan masing-masing dalam diri kita. Kegelapan itu mungkin dalam bentuk penyakit. Kegelapan itu mungkin faktor anak-anak. Kegelapan itu mungkin faktor ekonomi. Kegelapan itu mungkin faktor karena bergesernya patok atau pancang daripada sawah kita. Maka kita betul-betul terbeban, betul-betul diperhadapkan dengan peperangan-peperangan, termasuk peperangan rohani. Nah, hal ini kalau kita pingin kegelapan itu tetap menerpa ataupun tetap ada di dalam diri kita, keluarga kita, maka kita cukup berdiam diri saja. Cukup berdiam diri. Tapi kita kalau ingin mengusir kegelapan itu, maka harus kita percakapkan. Dalam nama Yesus aku sehat. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus anak-anakku pintar. Jangan katakan anakku bandel, anakku jahat, anakku begini, sakit-sakitan. Itu tidak boleh. Harusnya kita katakan dalam nama Yesus jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam nama Yesus anakku pintar, maka anaknya pintar. Seringkali juga dalam kegelapan ini ataupun pencobaan itu di dalam Alkitab, ada kalanya dikatakan dengan kegelapan, ada kalanya dengan gunung. Gunung itu juga menggambarkan pergumulan. Gunung itu juga menggambarkan kegelapan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 20. Coba kita buka dulu. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada mustahil bagimu. Di ayat lain ada dikatakan, gunung-gunung pindah ke laut. Nah, gunung ini menggambarkan pencobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika gunung-gunung pencobaan itu, apalagi gunungnya setinggi langit? Apa ekspresi atau apa reaksi kita? Reaksi kita pada umumnya bagaimana? Menangis. Tuhan, kenapa kau izinkan pencobaan ini datang kepadaku? Tuhan, kenapa kau biarkan penderitaan ini, pencobaan ini datang kepada keluarga kami? Nah, gunung itu semakin tinggi ya Bapak Ibu, semakin tinggi. Besok kita lihat, kok bertambah ya? Semakin kita tangisi semakin bertambah ya. Semakin kita tangisi semakin bertambah. Jadi sebaiknya apa? Bukan ditangisi. Kenapa dikatakan situ? Sebenarnya kamu kurang percaya. Kurang percaya, padahal kuasa sudah ada. Karena kita kurang percaya, makanya gunung itu semakin tinggi. Sebaiknya kita percakapan. Dalam nama Yesus, gunung pencobaan kami usir, kami buang ke laut.
Amin. Harus begitu. Itu yang terjadi. Kalau memang kita hendak mengusir kegelapan, mengusir atau memindahkan gunung. Baik. Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, berhenti mengeluh, karena mengeluh mengundang malaikat maut. Wah, ngeri sekali ya. Coba kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi Bapak Ibu, jangan kita tangisi seperti kita katakan tadi. Kalau kita menangisi, kalau kita bersungut-sungut, kita mengundang malaikat maut. Amin. Malaikat maut. Jadi malaikat maut ini benar-benar ada Bapak Ibu. Banyak kita dengar kesaksian. Dan malaikat maut ini ya terkadang diizinkan karena Tuhan menganggap itu terbaik. Itu terbaik. Pernah mungkin kamu atau Bapak Ibu dengarkan kesaksian ini. Ada seorang ibu single parent. Dia benar-benar menaruh hati pikirannya, terutama penginjilan, pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan, dalam segala hal. Apalagi dia tahu datang itu hamba-hamba Tuhan untuk menginjil atau mengandalkan KKR di daerah itu. Dia jauh, dia paling sibuk itu. Nanti malam 2 malam di rumahku tidur, di rumahku makan, rumahku mandi, kata ibu ini. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika dia hanya mengandalkan atau tulang punggungnya hanya 1 ekor kerbau untuk disewa-sewakan membajak sawah. Suatu ketika tulang punggungnya ini atau yang andalannya yang diharapkan untuk menafkahi dia mati, dijemput oleh malaikat maut. Dia tidak berkeming, dia tidak mengeluh, dia tidak, karena tahu firman ini. Memang itulah terbaik katanya. Dia mendapat suatu bisikan dari Roh Tuhan. Itulah yang terbaik, Bu, katanya. Tadinya malaikat maut itu mau menjemput ibu, katanya. Mau ibu yang mau dijemputnya, bukan kerbau ini, kata malaikat maut itu. Coba Pak Ibu bayangkan, kalau ibu dijemput, penginjilan tidak ada lagi di sini. Ibu yang menaruh hati, ibu yang selalu welcome untuk menyambut para hamba Tuhan dari daerah, katanya. Nah, baru dia sadar bahwasanya pelayanan Tuhan harus berjalan, bahwasanya dia belum siap atau pekerjaan dia masih dibutuhkan di dunia itu atau di desanya itu, sehingga Tuhan mengalihkan karena harus terjadi, harus digenapi, haruslah. Makanya daripada ini datanglah mungkin ya malaikat, udahlah, nggak apa-apa lah, sekalipun itu tulang punggung yang menafkahi itu aja lah, panggil kata, itu aja cabut kata, itu aja bawa ke paradiso katanya, ke tempat pengumpulan sementara. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kita mengeluh, maka kita sudah mengundang malaikat maut. Ini kesaksian Bapak Ibu, kesaksian. Saya kebetulan dulu ibu dan anak-anak di sini, saya 8 tahun di Toba demi tugas. Kebetulan ya rumah dinas ada, tapi saya kasihkan sama wakil saya. Langsung saya mengontrak. Rupanya di situ, ya kita katakanlah dulu zaman PKI banyak pembantaian. Apa Pak berubah dibunuh. Dulu kan waktu zaman G30S, sentimen sedikit atau bikin dia hartanya, oh itu PKI katanya, besoknya digorong.
tidak ada hukum riba. Katanya disitulah banyak. Sehingga Bapak Ibu, saya cerita, setiap saya tidak berdoa Bapak Ibu, ini malaikat maut selalu datang. Setiap saya lupa berdoa, dia seperti gondoruo, kata istilah sekarang. Gondoruo, badannya besar, hitam. Kebetulan, ya kita katakanlah, kalau mau tidur kan belum bisa tidur nyenyak, baca-baca buku, atau ada orang mengatakan kalau supaya resep cepat tidur, baca Alkitab. Ada orang gitu. Saya memang baca-baca Alkitab dan tidur betul-betulan. Tuh ketika saya lupa berdoa tadi, datang dia Bapak Ibu, datang. Begitu besarnya, begitu seramnya begini. Saya seperti gak bisa berontak, tapi saya panggil Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong. Itu bangun, wah, gak ada lagi. Nah, itu memang ada. Kesaksian pada hamba Tuhan juga banyak itu. Dia katanya dalam bentuk menyerupai bawa baju jubah hitam, bawa tongkat yang ada seperti cula, tongkat Dewa Maut itu katanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, ini kesaktian. Kalau saya tidak berdoa selama 8 tahun, selalu saya buat seperti itu. Selama 8 tahun kalau saya tidak berdoa, karena saya sendiri di rumah itu, rumahnya besar, lumayan. Pak Maju tidak tahu tuh Pak ya. Setiap saya berdoa situ Pak, nggak berdoa, datang dia. Nah ini kesaktian fakta Bapak Ibu. Ketika kita bersungut-sungut, maka dia akan mengundang malaikat mau. Jadi berhentilah bersungut-sungut. Kalau khotbah Bapak Gembala kemarin penyakit dusta, ya, ini lebih parah lagi, lebih parah. Ketika kita bersungut-sungut, maka kita pasti sudah mengundang malaikat maut. Malaikat maut ini bisa saja seperti yang terjadi di Gerasa. Ada 6.000 malaikat maut atau setan. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan kamu ganggu itu anakku, hamba-hambaku yang kutebus. Pergilah ke babi-babi. Padahal 2.000 ekor babi yang ada di sana kebetulan saat itu. 2.000 ekor. Kalau sekarang harga babi kali 2 juta. 2 juta kali 2.000 udah berapa? Sekitar 4 miliar. 4 miliar. Padahal yang dirasuki setan saat itu adalah 1 orang. Betapa mahalnya, betapa berharganya 1 jiwa dikorbankan oleh Tuhan Yesus kepada 4 miliar rupiah kalau kita rupiahkan sekarang. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Jadi itu yang menjadi apa yang kita perbuat ketika kita bersungut-sungut, upah kita bersungut-sungut, maka mengundang malaikat maut. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita bersungut-sungut? Coba kita buka Amsal 6 ayat 2. Amsal 6 ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Jadi jerat. Sungut-sungut itu adalah jerat. Jerat atau net atau jaring. Jadi katanya ketika kita bersungut-sungut, maka kita sudah menabur jaring seperti mau menangkap ikan. Kita taburkan jala kita tarik. Itulah prinsip jerat atau jala. Jadi ketika kita bersungut-sungut, kita mengundang, mendatangkan segala apapun yang bersifat negatif, sifat membunuh diri kita sendiri, termasuk penyakit, termasuk pergumulan kita, termasuk kegagalan kita. Dan inilah yang membuat itu kan disuruh si Musa 12 pengintai yang sampai kepada tanah Kanaan hanya berapa orang? Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Yang 10 lagi kenapa? Mereka bersungut-sungut.
Mereka bersungut-sungut. Apa sungut-sungut mereka? Dilihatnya orang enak itu besar-besar, tinggi-tinggi, kita seperti belalang katanya. Kita seperti belalang, aku gak mau lah, lebih bagus aku masuk neraka daripada berantem dengan raksasa-raksasa itu katanya. Kata yang 10 orang pengintai itu. Kira-kira demikian seperti itulah. Sehingga yang masuk ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Jadi Bapak Ibu terkasih, terkadang memang keberhasilan tinggal selangkah. Tapi karena kita sudah takut duluan, tapi karena kita sudah bersungut-sungut duluan, makanya kita nggak sampai ke tanah Kanaan, nggak sampai kepada tujuan kita. Contoh, kita katakan mau kita katakanlah tinggal selangkah lagi, tinggal wawancara masuk kerja, sudah gemetaran duluan kita. Padahal kita berkata, aku rohku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita takut duluan. Apa nanti ya? Takut aku pak. Cemana bisa nanti nggak lulus aku katanya. Nah, ini harus kita perkatakan, aku lulus, aku berhasil. Aku contohnya seperti berarti PNS katanya lah, betul-betul PNS. Dengan perkataanmu kamu dikuatkan, dengan perkataan kita juga kita dilemahkan. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita berhasil tadi kita percakapkan. Itu ada satu klinik dokter di Jambi. Dia tidak mau membuat suatu keputusan yang betul-betul mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Dia buat keputusan, disuruh dulu pasien ini apa? Memperkatakan, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Betul-betul Bapak Ibu. Ini yang diterapkan dokter tadi. Firman ini, Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan 3. Harus kita bercakap, berfirman Tuhan, jadi terang itu jadi. Amin. Ya, itu yang pertama. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, sekalipun itu merupakan, ya kita katakanlah pemberian orang tua kita, apa yang betul-betul paling berharga di dalam diri kita, kita harus tetap jangan mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Haleluya, maaf. Yang kedua, berhenti mengucapkan kata-kata negatif. Coba kita buka Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Berhenti mengucapkan kata-kata negatif. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 15. Hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang pasti itu terhadap Tuhan. Coba lanjutkan dari 16 lagi. Jadi mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi kata-kata negatif itu yang macam kita terjemahkan. Bab cakap, ada orang matok sitak pun obegu, bahasa pertiwion, itu nggak boleh. Atau kenapa aku harus hidup seperti ini? Ini kata-kata negatif. Nanti akan Tuhan bawa orang-orang kudus untuk menjadi saksi terhadap ini. Ini apa yang didengarkan? Ditegaskan lagi. Contoh, kita katakan sama Abu Joshua, ini ada orang kudus. Bagaimana kira-kira statement Bapak? Masih bertahankan dengan ucapan itu atau Bapak tarik ucapan itu? Kira-kira seperti itulah kalau bahasa saya. Kalau kata Pak Abu Joshua, ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah terlanjur mengucapkan kata-kata nista.
jangan sampai hukum, sampai kau jatuhkan vonis yang terberat kepadaku. Itu harus ada kata-kata maaf, ampun. Suatu ketika nanti kita akan mendapat hukuman dan disaksikan oleh orang-orang kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu tidak, dan bagaimana cara dia tahu bagaimana cara Tuhan untuk nolong kita, biasanya lewat beban. Coba kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal katanya? Terkadang kita tahu jalan-jalan Tuhan ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaanmu sempurna. Itu harus kita pegang. Ada satu hal yang indah. Jadi jangan terus kita mengutuki ataupun kita katakan kata-kata negatif, apalagi kata-kata bersungut-sungut. Mengucap syukur karena kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan itu, cara menolong kita. Biasanya Tuhan menolong kita dengan cara diberikan beban berat kepada kita. Amin. Amin. Diberikan beban berat. Sakit penyakit terkadang diberikan supaya kita jangan membanggakan diri kita. Jangan membanggakan diri kita. Oh, aku sudah sering check up sampai ke Malaysia, sampai Singapura. Aku sering olahraga. Aku begini membuat diet ketat dan sebagainya. Aku begini. Apa kata Tuhan? Stop. Kau meninggikan, akan kurendahkan. Yang merendahkan akan ditinggikan. Jadi ketika kita menghadapi beban berat, mungkin Tuhan sedang mau menolong kita. Mungkin dengan cara itu Tuhan akan turun tangan kepada kita. Nah, ini makanya dikatakan Tesalonika, kesadaran Paulus di jemaat Tesalonika harus tetap mengucap syukur karena kita tidak tahu bagaimana jalan Tuhan menolong kita. Mungkin lewat beban berat itulah Tuhan akan menolong kita. Dalam hidup, beban masalah krisis ekonomi, kesesakan sering dianggap orang sebagai tanda Tuhan meninggalkan kita. Namun beban adalah kesempatan di mana kuasa Tuhan bekerja maksimal untuk menolong kita. Jadi ketika beban itu, pasti kuasa Tuhan maksimal menolong kita. Disitulah Tuhan menolong habis-habisan, membela kita habis-habisan lewat beban berat. Tuhan tidak selalu menghilangkan beban masalah secara instan, tetapi Dia memberi kekuatan untuk mengatasi masalah itu. Baik Bapak Ibu terkasih, seringkali kita tidak sadari bahwa sayangnya Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, kuasa yang diberikan kepada kita tidak mau manfaatkan, kita tidak mau gunakan. Padahal kesempatan terbaik itu tinggal satu langkah lagi. Padahal kesempatan yang diberikan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kita sudah semakin dekat, dan bahkan keberhasilan itu sudah di ujung mata. Maka ayat ini mengajarkan harus kamu perkatakan, harus kamu ucapkan, karena inilah yang betul-betul Tuhan sudah sempat berikan free will. Tuhan sudah sempat berikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Dia tidak mau memonopoli. Kalau dalam hal lain mungkin Tuhan mau
campur tangan kepada kita. Contoh, ketika Lazarus, ini sudah berapa kali kita dengarkan, sudah 4 hari dia meninggal. Tapi ketika Marta bersujud memohon kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku Lazarus tidak meninggal, kata Marta. Tapi Tuhan tidak bergeming. Tetapi ketika Maria bermohon, Tuhan berbelas kasihan. Dia, mana pusarannya, mana kuburannya, katanya. Lazarus bangkit. Apa artinya? Kenapa Tuhan mau campur tangan dalam hal ini? Tapi dalam hal pertobatan, dalam hal permohonan, itu sudah diberikan kebebasan kepada kita. Ini tidak mau Tuhan. Inilah yang paling sulit dilakukan oleh Tuhan. Tapi yang lainnya, angin ribut, diam, kata diam. Jadilah terang. 5 roti 2 ikan menjadi 15.000 orang makan, bahkan bersisa. Tapi dalam hal yang dari hakiki kita, dari diri kita, Tuhan tidak mau, kecuali kita berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita nggak berserah, nggak mau dia. Harus kita berserah, baru Tuhan mau menolong. Tapi kalau sepanjang kita mengeraskan hati kita, apa yang terjadi? Tuhan semakin melipat gandakan kekerasan itu, semakin dipajukan Tuhan. Amin. Demikian saya serahkan kepada Ibu Rohani.